Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang insya Allah penuh berkah ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Dan senang rasanya saya Muhammad Faisal dapat menemani Anda untuk kita sama-sama belajar, memperdalam dan menambah ilmu agama kita sebagai pedoman perjalanan hidup kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya di studio sudah hadir narasumber kita, beliau Ustadz Didik Djoko Susilo, yang akan menemani kita dan juga memberi pembelajaran untuk kita bersama. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, Faisal sehat ya. Insya Allah sehat, dan tentu semoga tetap sehat selalu. Amin, ya Ustadz ya. Baik Ustadz, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Nah, kita akan coba untuk mengajak kita semuanya berdiskusi tentang aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat modern. Oke, baik. Jadi mengamalkan nilai-nilai Islam ya dalam kehidupan manusia, khususnya di era modern. Betul, iya. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Anda dapat telepon di nomor 02716793000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 08112553000. Baik, untuk segmen yang pertama ini mari kita persiapkan diri kita dan juga catatan kita untuk mendengarkan tausiah dan juga mukadimah yang disampaikan oleh Ustadz Didik. Silahkan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Pesada FM, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pertama, mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita dibangunkan lagi oleh Allah. Maknanya kita masih diberi kesempatan untuk hidup dalam kehidupan di dunia ini. Maka kita maknakan bahwa ketika Allah masih karuniakan kita kesempatan untuk hidup, ini adalah amal soleh masih terbuka untuk kita. Istighfar taubat masih terbuka bagi kita. Maka tentu tidak boleh disia-siakan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali hari kita dengan merenungkan, memikirkan petunjuk-petunjuk Allah, ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, hadis-hadis Nabi SAW, yang tentu dua hal tersebut menjadi bagian dari petunjuk hidup kita kalau kita tidak ingin hidup dalam keadaan tersesat, hidup dalam keadaan bingung, hidup dalam keadaan sempit, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, maka dijamin la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, seperti itu. Nabi SAW juga ya sebutkan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kamu berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak akan sesat. Itu. Ayat lain mengatakan la yadillu wa la yasqa. Tidak tersesat, tidak susah, ya, tidak sempit dan seterusnya.
Sebaliknya kalau ditinggalkan, ya tentu yang dihadapi adalah ma'isyatan donkah, penghidupan yang sempit. Nah, para pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, kehidupan kita itu kan berjalan terus ke depan. Dan kehidupan kita sekarang ini dilingkupi dengan berbagai kemajuan keduniaan gitu, yang seringkali membuat kita umat Islam yang mestinya berpegang kepada petunjuk-petunjuk Allah, yang mestinya memiliki panduan dalam kehidupan, terbawa arus gitu kan. Karena suasananya memang begitu. Kehidupan kita yang kalau kita perhatikan, kita amati, ya, kehidupan yang semakin didominasi oleh nilai-nilai keduniaan gitu. Ini nanti sangat berbeda dengan kalau kita belajar ayat-ayat Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk hidup itu selamat, bahagia, tidak hanya dalam kehidupan di dunia, tetapi juga sampai di dalam kehidupan akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, wahai Zat yang menciptakan kami, wahai Zat yang nanti kita dikembalikan kepadanya, berilah, karuniakanlah kepada kami hasanah, kebaikan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat gitu. Jadi beda orang yang beriman, orang Islam, visi hidupnya itu tidak terhenti pada apa yang nampak dalam kehidupan di dunia, tetapi kebahagiaan, kebaikan, keselamatan sampai di akhirat kelak. Di dunia baik, di akhirat baik. Nah, tetapi ada sebagian manusia yang memang lebih mengutamakan kehidupan dunia, dan ini sekarang melingkupi kita. Dan itu nyata, terlihat oleh panca indera kita, terdengar oleh panca indera kita, terasakan oleh panca indera kita, ya, apa yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Nah, sehingga seringkali, ya, kemudian mengabaikan kita tentang petunjuk Allah, melalaikan kita tentang petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai ukhrawi seringkali kita tinggalkan. Orang melihat yang nampak. Nah, nyatanya orang sholat, ya, hidupnya menderita, misalkan begitu, karena yang dilihat adalah nilai-nilai keduniaannya. Yang nampak, mana ini yang menguasai harta banyak, mana ini yang punya kedudukan tinggi. Nah, yang dilihat seperti itu. Nah, sehingga kita perlu kembali memperhatikan, ya, nilai-nilai Islam, nilai-nilai din, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita aktualisasikan dalam kehidupan kita yang modern sekarang ini gitu. Kehidupan yang bisa jadi hampir sebagian besar didominasi oleh kemajuan keduniaan, yang sehingga seringkali membawa masyarakat, termasuk bisa jadi kita, ke dalam gaya hidup yang hedon, ya, gaya hidup yang mengutamakan keduniaan. Semuanya dinilai dari apa yang ada dalam parameter atau atribut-atribut keduniaan gitu. Kesuksesan diukur dari keduniaan, kebahagiaan diukur dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan dunia ini gitu. Kita lupa bahwa manusia kita ini unsurnya ada jasmani dan ruhani gitu. Nah, ini yang seringkali kita lupakan. Maka mari kita ini sebetulnya makhluk hamba manusia yang sangat berbahagia menjadi orang yang beriman, karena kita punya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya guidance di dalam menjalani kehidupan, ya. Maka mari coba kita perhatikan petunjuk-petunjuk Allah, ya. Yang pertama, bahwa di dalam
menghadapi kehidupan sekarang yang seringkali kita diajak ya untuk ini urusan dunia, nggak usah bawa-bawa akhirat, kan kita seperti itu gitu ya. Ada yang misalkan kaitannya dengan pekerjaan, ini pekerjaan dunia, nggak usah bawa-bawa akhirat. Nah, misalkan ketika kita di dalam pekerjaan harus ini kita lakukan dengan jujur, dengan benar, nggak usah bawa-bawa akhirat itu. Akhirat itu nanti di rumahnya masing-masing gitu. Akhirat itu nanti di tempat ibadahnya masing-masing begitu. Kalau di tempat kerjaan nggak usah bawa-bawa akhirat, nggak usah bawa agama, kan kita seringkali seperti itu. Atau dalam bahasa umum yang kehidupan kita itu sudah dibawa pada sekulerisme gitu kan ya, memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat gitu. Maka yang pertama yang perlu kita kuatkan, perlu kita aktualisasikan bahwa bagi orang yang beriman ya, di dalam kehidupan ini landasannya ya, fondasinya, motivasinya adalah tauhid, mengisahkan Allah. Maka kita bisa merenungkan dari firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 gitu kan. Allah berfirman di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengajarkan kepada kita, katakanlah wahai Muhammad gitu kan, innas sholati, sesungguhnya sholatku, kan gitu, wa nusuki, dan ibadah nusukku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Artinya yang melandasi kita untuk melakukan semua aktivitas tidak hanya terbatas pada ibadah mahdhoh, sholat, puasa, zakat gitu loh. Termasuk aktivitas-aktivitas kehidupan dunia kita kan itu. Kan di situ, wa mahyaya wa mamati gitu kan. Kehidupan duniaku, kehidupan nanti kematianku. Artinya di dalam kita bekerja pun ya, di dalam kita bergaul, di dalam kita bermasyarakat, berkehidupan, semuanya pondasinya adalah tauhid, lillahi rabbil alamin. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam gitu. Sehingga kalau namanya untuk Allah, tentu harus kita lakukan sesuai atau menurut atau berdasarkan petunjuk Allah dong gitu kan. Berdasarkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan hawa nafsu gitu loh. Maka ketika kita beraktivitas yang mungkin kita lihat, kita pandang ini urusan dunia, misalkan bekerja. Nah, ketika kita bekerja pun kita juga harus rujuk kepada petunjuk Allah. Ya, apa yang kita lakukan dalam bekerja, bermaisyah. Kita biasanya, saya bekerja mencari nafkah ini, saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan ya hidup saya, kebutuhan hidup keluarga saya. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita gitu. Kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini gitu ada perintahnya. Ya, makanlah ya dari hasil yang kamu peroleh dalam kehidupan di dunia ini, halalan thayyiba. Ada di sana constraint bagi hamba yang beriman gitu. Kalau bermaisah, bekerja, maka yang halal, yang thayyib, kan seperti itu. Kalau kita katakan bahwa kita itu bekerjanya lillahi rabbil alamin, hidup kita lillahi rabbil alamin gitu, maka harus rujuk ke sana. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama. Ketika kita bermaisyah, kalau boleh kita rujukkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menasihatkan pada kita bagaimana bahwa makanan yang haram itu menghalangi doa kita. Makanan, pakaian yang haram itu menyebabkan ibadah kita, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita? Allah Maha baik sehingga tidak menerima kecuali yang baik.
Maka itu nilai-nilai yang harusnya kita wujudkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita gitu loh. Jadi jangan sekedar kita beragama kalau pas hari Jumat karena kita ke masjid. Kita merasakan nilai-nilai petunjuk-petunjuk Allah, tauhid kita hanya pada saat kita melakukan ibadah mahdhah gitu loh. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita di dalam semua aspek kehidupan kita gitu. Dasari, landasi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka ini nanti kalau kita bisa wujudkan akan mampu ya menghasilkan pribadi-pribadi yang berintegritas walaupun tanpa pengawasan gitu. Nah ini yang seringkali ada pada kehidupan kita bahwa kita itu baik ketika itu misalkan bekerjanya diawasi mandornya, ketika bekerjanya diawasi atasannya begitu ya. Tetapi ketika kemudian ya yang mengawasi lengah, maka kecurangan kita lakukan, maka korupsi kita lakukan, mengambil yang bukan hak kita gitu loh. Kenapa? Karena di dalam bekerja kita tidak dilandasi tauhid. Ketika kita bekerja tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan diawasi oleh Allah. Ketika kita beraktivitas ya karena tidak disandarkan bahwa aktivitasnya lillahi rabbil alamin, aktivitasnya hanya untuk keduniaan, aktivitasnya hanya untuk manusia, maka kita mau melakukan kecurangan, ketidakadilan gitu kan, mengambil yang bukan hak kita begitu. Ya, yang lain nggak tahu kok, manusia nggak tahu kok, seperti itu. Gitu. Maka penting sekali ini yang nilai yang pertama harus ada, harus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita gitu. Bahwa kita ini ya harus landasi semua aktivitas kita. Jadi tidak hanya aktivitas ketika kita beribadah ke mahdhah saja kita lillah itu karena ibadah mahdhah itu enggak, tetapi di dalam aktivitas yang mungkin tata lahirnya kita pandang seolah-olah seperti kehidupan di dunia, urusan dunia, di dalam kita bekerja, berbisnis, berdagang, ya, di dalam kita bermasyarakat, bergaul dengan sesama manusia, dengan tetangga kita dan seterusnya, maka tauhid itu tetap harus hadir, harus ada bahwa kita ini hambanya Allah, bahwa aktivitas kehidupan ini kita serahkan untuk lillahi rabbil alamin. Maka kalau aktivitas ini kita lakukan ya, kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Jadi itu yang pertama yang harus kita aktualisasikan adalah tauhid kita di dalam setiap sendi kehidupan kita, baik ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia. Saya kira itu dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan pada nilai-nilai yang lain di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian tadi ya untuk mukadimah dan juga tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Didik mengenai aktualisasi nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan modern, dan semoga semakin modernnya, semakin canggihnya perkembangan zaman ini tidak melalaikan kita dari kebahagiaan di akhirat, namun dapat mendukung dan mendorong semangat untuk terus beraktivitas sesuai dengan syariat agama Islam. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, di segmen yang kedua nanti kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Untuk itu kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Anda dapat telepon di nomor 02716793000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 08112553000. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Hidayah. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada,
Masih berjumpa lagi dengan kami di Fajar Hidayah bersama beliau Ustadz Didi Joko Susilo dengan tema aktualisasi nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan modern. Dan di segmen yang kedua ini nanti kita mengharapkan kebersamaan Anda dapat bergabung bersama kami di nomor 0271 6793000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik, sepertinya sudah ada penelpon yang pertama yang sudah masuk ini, Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Yahya di Kalimantan Barat. Baik, Bapak Yahya, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ini Pak Ustaz. Kan dikatakan orang mukmin yang laki-laki boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, tapi perempuan mukmin tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab. Itu terdapat di mana Pak Ustaz, di hadis apa di Al-Quran? Terus yang kedua, apakah sampai sekarang masih berlaku Pak Ustaz kalau laki-laki mukmin itu boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, sedangkan kitab-kitab mereka sudah diubah bukan dengan yang aslinya. Hanya itu pertanyaan saya. Atas jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaitannya dengan pernikahan ya, memang di dalam surat Al-Baqarah ya 221 ya 221 itu Allah memberikan satu guidance ya kepada kita itu. Di situ Allah perintahkan kepada kita ya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman ya. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang beriman sebelum mereka beriman. Jadi ada larangan bahwa tidak boleh seorang laki-laki iman menikahi wanita musyrik, demikian juga wanita musyrik menikahi wanita yang beriman ya. Kemudian yang terkait dengan tadi yang disampaikan Bapak ahli kitab itu kan, ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Jadi sekali lagi ahli kitab itu maknanya kaum yang dulu Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab sebelum Allah menurunkan Al-Qur'an ya, yaitu kitab Taurat kepada orang-orang Yahudi ya, orang Bani Israel, kemudian juga kitab Injil ya, kalau kitab Taurat melalui Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Injil ya melalui Nabi Isa alaihissalam kepada kaum Nasrani. Jadi sekali lagi yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, tentu ahli kitabnya adalah ahli kitab yang baik, yang komitmen dengan kitabnya ya. Nah, itu kita bisa baca di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-5 gitu. Sini yang sering kita dengar ini adalah ayat yang terakhir turun ya. Al-yaum ayatnya ya. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafikhina wala muttakhidi ahdan ya. Artinya pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik ya. Makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab. Nah, ini yang diberi Alkitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Halal bagimu
Ya, makanan sembelihan ahli kitab Yahudi Nasrani itu halal bagi kita, dan makanan kamu halal bagi mereka, makanan kita halal bagi mereka. Dan dihalalkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman. Jadi laki-laki diperbolehkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, ya, satu di antara wanita-wanita yang beriman. Ya, jadi wanita, ketika kita memilih istri, ya tentu istri-istri kita pilih dari wanita-wanita beriman yang menjaga kehormatannya. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Nah, itu jadi juga ayat ini yang orang-orang ahli kitab, artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjaga kehormatannya, ya. Ini ahli kitab sebelum kamu itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani gitu. Nah, tentu ya ahli kitab yang dinikahi ini ahli kitab yang menjaga kehormatannya. Nah, memang di dalam konteks kehidupan kita yang sekarang tentu ya para laki-laki betul-betul harus mempertimbangkan dengan matang begitu. Yang dimaksud di sini tentu laki-laki yang mampu untuk menjalankan peranannya dengan baik, yaitu di dalam keluarga gitu. Karena dalam keluarga itu Allah berikan juga amanah kepada para laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita di dalam keluarga. Bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Karena laki-laki itu Allah lebihkan daripada wanita, dan juga karena laki-laki itu memberikan hartanya, menafkahi begitu. Nah, tentu ini dimaksudkan agar para laki-laki bisa melaksanakan perannya dengan baik menjadi pemimpin. Karena di ayat lain Allah bebankan amanah nafkah itu kepada para laki-laki. Jadi jangan sampai kemudian para laki kemudian ya saya menikah tapi kamu ya istriku yang mencari nafkah. Nah, kalau begitu bagaimana kemudian nanti laki-laki akan memberikan pendidikan, pengajaran kepada istrinya, kepada anaknya, melaksanakan amanah Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka, yang gak ada wibawanya. Bapak aja cuman diem aja, tiduran aja yang menegakkan rumah ibu. Nah, padahal ibunya tadi misalkan ahli kitab ya, Yahudi atau Nasrani, ya nanti anak-anaknya ya mesti nanti ngikut ke sana, tidak akan ngikut bapaknya gitu. Nah, maka itu perlu dipertimbangkan dengan baik, sehingga para ulama pun ada yang berpendapat bahwa ini makruh untuk laki-laki yang model seperti ini kan begitu, karena laki-lakinya mestinya harusnya kuat, jadi pemimpin, bertanggung jawab, seterusnya. Harapannya tentu ketika kemudian menikahi ahli kitab ya, dia bisa membimbing istrinya untuk menjadi ya hamba Allah yang beriman kan seperti itu kan gitu, karena dia punya tanggung jawab untuk menyelamatkan istrinya dari api neraka, menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka, mendakwahinya dan seterusnya seperti itu. Nah, ketika kemudian apakah ahli kitab sekarang ini masih ada ya, karena mungkin penyimpangan ahli kitab itu ya sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW diutus itu untuk menyampaikan, meluruskan ya, Quran ini kan batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya begitu. Ya, nah, maka Nabi SAW mendakwahkan, menyampaikan, berdiskusi dengan orang-orang ahli kitab, menyampaikan al-haq, oh yang benar itu begini dan seterusnya. Maka ahli kitabnya ya ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kebolehan di dalam ayat ini ya yang menjaga kehormatannya seperti itu. Demikian Bapak. Baik, demikian ya Bapak ya, semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat dimengerti. Dan kita beralih ke penelpon yang selanjutnya ini Ustadz yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Oke, mungkin terputus ya, nanti bisa diulang kembali. Kita beralih ke pertanyaan yang di WhatsApp ini Ustadz. Ada Bapak
Muto dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai sholat ini, Ustaz. Dalam sholat berjamaah, setiap gerakan imam harus diikuti oleh seluruh makmum. Ketika makmum masbuk dan imam sedang duduk tawaruk, apakah kita ikut posisi tawaruk apa boleh iftiros? Mengingat kadang kalau ikut tawaruk kadang lupa dan ikut salam. Akan tetapi kalau kita sebagai makmum masbuk dan duduk iftiros, mengingatkan kita kalau kita masbuk dan harus berdiri setelah imam salam. Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Jadi memang ada khilaf di situ ya. Ada sebagian yang karena memakai tadi ju'ilal imam liyutamma bi, jadi dijadikan imam itu untuk diikuti, maka ketika imamnya di rakaat yang akhir ya duduk tawaruk, makmum masbuknya tadi kemudian duduknya tawaruk seperti itu. Tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa duduk tawaruk itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di rakaat yang akhir, padahal makmum masbuk belum pada rakaat yang terakhir. Kalau di rakaat sebelum yang akhir Rasulullah SAW duduknya iftiros, maka ya makmum masbuk duduknya iftiros. Nah, kita mengambil pendapat yang itu. Jadi ketika kita masbuk ya imam misalkan sudah dapat 4 rakaat, kita baru 2 rakaat, maka kita duduknya iftiros. Karena nanti ketika imam salam kita tidak ikut salam, kita melanjutkan kekurangan kita. Misalkan kurang 2 rakaat ya kita berdiri untuk lanjutkan 2 rakaat. Nah, nanti pada saat rakaat kita yang keempat kita duduknya tawaruk. Demikian ya. Baik, demikian ya Bapak Muta, semoga dapat dipahami. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini, Ustadz. Ada dari hamba Allah di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ikut berjamaah tarawih dengan imam yang mengerjakan 23 rakaat, sedangkan saya biasa mengerjakan 11 rakaat, bolehkah saya hanya ikut 8 rakaat kemudian pulang terus mengerjakan sholat witirnya di rumah? Kebetulan di daerah itu tidak ada yang mengerjakan 11 rakaat, Ustaz. Terima kasih. Boleh ya, boleh seperti itu juga boleh gitu. Atau tidak ikut jamaah juga boleh gitu kan. Kita lihat di dalam riwayat bahwa Nabi SAW itu kan juga tidak sepanjang malam di Ramadan itu sholat tarawihnya berjamaah gitu kan. Bahkan dalam riwayat beliau hanya 2 kali ya, dan itu pun juga tidak mengajak gitu ya. Beliau sholat di masjid, kemudian ada sahabat yang mengikuti ya gitu. Kemudian hari berikutnya, malam berikutnya beliau sholat tarawih, ada juga kemudian yang mengikuti dan semakin banyak gitu. Nah, di hari ketiga para sahabat sudah ngumpul itu untuk ikut sholat bersama Nabi, tetapi Nabi SAW tidak keluar. Maka kemudian besoknya sahabat ketika bertemu ditanya, ya Rasulullah, tadi malam kami sudah menunggu engkau ini. Maka beliau jawab, saya tahu kamu sudah menunggu, bukannya tidak sholat kan begitu, tetapi saya khawatir sholat ini nanti menjadi wajib ketika setiap malam Rasulullah keluar kemudian diikuti oleh para sahabat itu. Nah, dalam riwayat yang lain kemudian ketika sahabat Umar Ibn Khattab itu ya jadi khalifah, itu para sahabat sholat di masjid, sholat taraweh tapi sendiri-sendiri gitu. Jadi sholat di dalam masjid, bukan sholat di rumah ya, di dalam masjid taraweh sendiri ya begitu. Maka kemudian oleh sahabat Umar dikumpulkan itu, kemudian salah satu diangkat jadi imam. Kemudian jadilah sholat taraweh berjamaah para sahabat seperti itu. Sahabat Umar Ibn Khattab pun juga tidak ikut taraweh di situ, beliau pulang kan seperti itu. Maka kita kembali pada bahwa sholat taraweh berjamaah di masjid itu boleh ya, prinsipnya boleh gitu. Tetapi sholat sendirian taraweh di rumah kita sendiri itu juga boleh gitu, dicontohkan semuanya. Bahkan dalam riwayat di sepertiga malam yang akhir Rasulullah di rumah beliau kan begitu, sholat kemudian membangunkan istri-istri beliau seperti itu. Jadi nggak usah dipertentangkan. Nah, kalau misalkan tadi di kampung ibu atau bapak yang bertanya tadi gitu, kemudian sholat tarawehnya 23 rakaat,
11 rakaat itu pun juga bukan pembatas bahwa sholatnya harus tarawih 8 rakaat, witir 3 rakaat, bukan. Itu yang biasa dilakukan dari Rasulullah SAW. Kalau mau ditambahkan lebih rakaatnya, itu boleh seberapa kita mau itu sholat tarawih itu Ibu. Jadi kalau misalkan 2 rakaat, yang penting kan sholat tarawihnya kita lakukan masna-masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Kemudian witirnya boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, seperti itu boleh gitu. Nah itu misalkan tadi saya 4 rakaat kemudian selesai pulang, kemudian malamnya witir, boleh juga. Demikian ya yang bertanya. Baik, demikian semoga dapat menjadi pencerahan. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini Ustaz. Oh baik, ada telepon yang sudah masuk, mungkin kita bisa terima terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana ini? Dari Ibu Dewi di Semarang. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan nih Ustaz. Apakah berdosa ya Ustaz seandainya kita belum ada berencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Soalnya saya kok rasanya egois dan tidak adil ya Ustaz. Karena biaya umroh haji yang begitu besar. Itu seandainya kita donasikan untuk saudara-saudara kita di Palestina, itu gimana Ustaz? Karena kehidupan di sana yang begitu berat, tidak sebanding dengan kita yang di sini itu, walaupun dalam keadaan pas-pasan sekalipun, kita tidak kedinginan, tidak kelaparan, tapi di sana ujiannya begitu berat Ustaz. Apakah kita bisa maksudnya menunda umroh dulu, menunda itu untuk kita donasikan semuanya totalitas ke saudara-saudara kita di Palestina atau di Sumatera gitu ya. Boleh pertanyaan kedua Ustaz? Oke, ini misalkan saya kan sudah menunaikan tugas sebagai istri ya, ibu udah tertib di rumah, udah ngaji, udah sholat dan sebagainya. Itu seandainya kita menonton film drama Korea atau drama gitu tuh, Ustaz, kita itu termasuk zina nggak ya? Karena melihat ya pasti ada bintang aktornya yang ganteng gitu, kita termasuk zina mata apa enggak gitu Ustaz? Oke, itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama terkait kewajiban kita haji, kewajiban kita umroh. Jadi semua kewajiban itu menjadi sesuatu yang kalau namanya wajib ya kita tunaikan ya. Haji itu salah satu dari rukun Islam, maka kita wajib tunaikan. Menolong saudara kita itu juga wajib kita tunaikan begitu. Jadi tidak usah kemudian kita ini saya tidak usah haji kemudian saya kirim ke Palestina. Enggak, itu semua kewajiban, ketika datang kewajiban itu ya kita tunaikan. Contoh misalkan ketika kemudian alhamdulillah Allah karuniakan kita rizki, kemampuan untuk membayar ataupun memenuhi ongkos naik haji begitu kan. Kalau misalkan sekarang untuk daftar itu kan 25 juta misalkan. Ya Allah karuniakan kepada kita rezeki, kekayaan, misalkan saya punya uang 100 juta begitu. Maka tentu saya sudah punya kewajiban untuk menunaikan haji itu. Jadi jangan dipandang berat, karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu dengan segenap kemampuan kamu. Haji itu dikatakan oleh Allah manistata'a ilaihi sabila, barang bagi siapa yang mampu perjalanannya. Mampu itu mampu fisiknya, mampu juga biayanya begitu. Kalau misalkan tadi ibu dan keluarga, suami Allah karuniakan rezeki, misalkan saya punya ini uang ya dari bisnis misalkan punya keuntungan 100 juta. Nah kalau 100 juta mau pakai untuk apa begitu?
mau saya pakai untuk beli kendaraan, mau saya pakai untuk memperbaiki mobil saya, membaguskan mobil saya, atau penuhi panggilan Allah, kan seperti itu. Maka tunaikan. Tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, dahulukan Rasul. Salah satunya tadi daftarlah haji begitu. Karena kan kalau kita sekarang daftar tidak langsung berangkat kan begitu. Daftar sekarang mungkin bisa 10, 15 tahun atau 20 tahun lagi berangkatnya begitu. Tetapi panggilan itu sudah datang, maka tunaikan. Bayar ongkos naik haji itu dengan mendaftar sehingga dapat porsi haji seperti itu. Misalkan ibu dengan suami gitu kan, misalkan 50 juta. Dan masih ada lagi itu ya 50 juta yang lain. Ketika kemudian kita masih punya 50 juta yang lain, kemudian ada ini saudara-saudara kita perlu bantuan, mau yang di Palestina atau di sekitar kita, tetangga kita, di dalam kebersamaan kita, di majelis kita, misalkan seperti itu. Kemarin seperti kita bencana di Sumatera, bencana di Aceh dan seterusnya begitu, ya jangan kemudian udah disimpan untuk kita sendiri. Enggak, itu tetap dikeluarkan. Saya bantu saudara saya di Palestina, saya bantu saudara saya di Aceh, saya bantu saudara saya di Sumatera, begitu. Maka nanti harta ibu jadi berkah, harta ibu jadi membawa manfaat untuk kehidupan ibu, baik di kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak usah tadi misalkan, aduh nggak usah haji, saya pakai untuk Palestina, aduh ndak Palestina sampai haji. Enggak, semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah sudah kalau bahasa kita itu terukur gitu ya, bahwa manusia kalau mendahulukan nilai-nilai keimanan pasti bisa gitu. Kita lihat saja bahwa ketika kita mungkin berpikir bahwa yang bisa haji itu mesti orang-orang yang kekayaannya berlebih, ternyata tidak itu. Ketika orang punya kesungguhan, Allah beri jalan. Kita ingat firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, dan orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kan seperti itu, Ibu. Maka yakini kalau ini panggilan Allah sudah datang, saya punya kemampuan untuk daftar haji. Ketika kemudian ada panggilan, ayo ini saudara-saudara kita di Palestina membutuhkan, ikut, kan begitu. Maka kita lihat Allah sifatkan orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mau menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit itu. Artinya apa? Orangnya itu senang memberi. Jadi sudah menjadi karakter. Kalau di waktu sempit saja mau berinfak, apalagi di waktu lapang. Jadi karakternya orang senang sedekah, orang senang memberi, sesuai dengan yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Itu Ibu ya. Jadi nggak usah kemudian saya milih mana ini, milih Palestina atau milih haji. Apalagi kadang-kadang sering kemudian orang mengatakan begini, ngapain ya jauh-jauh payah-payah berangkat haji, bikin kaya Arab Saudi misalkan begitu kan ya gitu kan. Sementara tetangga-tetangga kita masih banyak yang miskin, mau disedekahkan di sini saja gitu. Enggak, jangan tertipu yang seperti itu. Panggilan Allah, perintah Allah, kewajiban yang Allah berikan pada kita maksimal kita tunaikan gitu. Ya. Memenuhi panggilan Allah untuk berangkat haji itu kewajiban. Menolong saudara kita yang misalkan tetangga kita yang kekurangan itu satu hal juga, kalau kita bisa lakukan harus kita lakukan. Menolong saudara kita di Palestina itu juga satu hal yang harus kita lakukan ya. Mastata'tum kita tunaikan. Insyaallah Allah akan beri kekuatan pada kita. Semuanya itu karunia dari Allah kok. Ya, jangan disembunyikan karunia Allah. Nanti kita termasuk orang yang sombong gitu kan ya. Alladzina yabkhalu, orang yang sombong itu orang-orang yang bakhil gitu. Wa ya'murunan nasa bil bukhl, dan mengajak orang lain untuk berbuat bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan menyembunyikan apa yang Allah karuniakan kepadanya ya. Nah, itu nanti kita masuk bakhil gitu. Pokoknya ya, ketika ada panggilan misalkan kita diberi kekuatan, kecukupan untuk menunaikan ibadah haji, ya daftar haji. Ada panggilan untuk sabilillah membantu saudara kita di Palestina, kita ada ya mastata'tum kita tunaikan.
kita beri, jangan bakhil. Ada tetangga kita yang membutuhkan, beri, jangan bakhil. Ada kerabat kita, orang tua kita yang membutuhkan, beri, jangan bakhil. Insya Allah firman Allah, wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga, dijauhkan dari kekikiran, maka mereka orang yang beruntung. Saya kira demikian dulu ya, waktunya sudah habis ini. Baik, demikian tadi ya Ibu Dewi, semoga dapat menjadi pencerahan, dan kita sudah di akhir perjumpaan ini Ustadz. Terima kasih atas kehadiran dan juga nasihat dan juga tausiahnya. Tentu ini sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Dan semoga sehat selalu, di kesempatan berikutnya kita dapat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi ya perjumpaan kita di Fajar Hidayah pagi hari ini, dan kami mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Semoga di kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Dan akhirnya saya Muhammad Faisal mohon undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.